Merasa terikat secara emosional, Joy Pelupesi dan Dean James sudah tak sabar perkuat sekuat Garuda. Jengah terpinggirkan di Liga Australia, Rafael Struijk buka peluang kembali berkarir di Eropa. Padahal masih lama, ribuan supporter timnas Indonesia kembali teror Bahrain jelang jumpa di GBK. Makin diminati klub-klub besar di Eropa, JJS buat pihak Belanda benar-benar menyesal. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sebagaimana yang diketahui, proses naturalisasi Joy Pelupesi dan Dean James telah memasuki tahap akhir. Hal tersebut terjadi usai naturalisasi Pelupesi dan Dean James tinggal menunggu pengesahan dalam rapat paripurna DPR, keputusan Presiden, dan pengambilan sumpah. Melihat dirinya yang sebentar lagi bisa membela timnas Indonesia, Joy Pelupesi menegaskan bahwa ia sangat bangga bisa membela tim merah putih. Joy Pelupesi merasa terikat secara emosional dengan Indonesia. Pasalnya, kakek dan neneknya berasal dari Pulau Ora, Maluku Tengah. Bagi Joy, membela timnas Indonesia di usianya yang sudah menginjak ke-31 tahun merupakan suatu kebanggaan. Meski dirasa sudah lumayan tua, tekad Pelupesi untuk mengantarkan timnas Indonesia ke Piala Dunia masih membara. Karena itulah, ia sudah tidak sabar untuk segera memperkuat tim nasional Indonesia. Bagi saya, itu benar-benar suatu kehormatan besar untuk menjadi bagian dari negara, menjadi bagian dari tim nasional. Semoga saja. Dan ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menerima kami di sini, telah melakukan banyak hal untuk kami. Saya sangat menghargainya, itu sangat berarti bagi saya, karena ini adalah negara di mana kakek dan nenek saya lahir. Jadi, itu memberi saya perasaan yang sangat hangat. Semua hal yang akan terjadi sangat dalam di hati saya. Jadi, ya, ini benar-benar spesial. Semoga saya bisa segera bermain untuk tim nasional, karena itu sangat berarti bagi saya dan juga keluarga saya, ungkap Pelupesi. Sama seperti Joy Pelupesi, Dean James juga mengungkapkan kebanggaannya bisa segera membela timnas Indonesia. Ia begitu antusias, bahkan pemain Go Ahead Eagles itu ingin membawa skuad Garuda lolos langsung ke Piala Dunia. Ya, tentu saja, bagi saya, ini adalah suatu kehormatan untuk bermain bagi tim nasional, dan tentu saja dalam jangka pendek untuk mencapai Piala Dunia. Dan bagi saya, ini adalah Indonesia, dan ya, hanya suatu kehormatan untuk bermain bagi negara, ungkap Dean James. Sebagaimana yang diketahui, Rafael Struijk masih kesulitan mendapatkan tempat utama di skuad Brisbane Roar. Ia sejak bergabung pada September 2024, ia baru membuat 9 penampilan plus mencetak 1 gol di Liga Australia. Padahal Liga Australia sudah berjalan hampir 20 pekan. Hal ini membuktikan Rafael Struijk masih belum menjadi pemain andalan di skuad utama. Ditambah, ia belum pernah bermain penuh untuk Brisbane Roar. Struijk mengakui keputusannya untuk pindah dari ADO Den Haag ke Brisbane Roar adalah mencari menit bermain lebih. Namun, The Roar nampaknya belum bisa mewujudkan keinginannya itu. Belum adanya jaminan untuk rutin bermain di skuad utama membuat Rafael Struijk bimbang. Bahkan, ia tak menutup kemungkinan untuk kembali berkarir di Eropa. Ketika saya datang ke sini, rencananya adalah untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak dan terus mengembangkan diri saya. Saya ingin bermain lebih sering, tentu saja, dan mungkin menetap di sini lebih lama. Saya belum tahu. Saya belum benar-benar memikirkannya. Saya hanya fokus di sini dan sekarang saya terbuka untuk kembali ke Eropa. Tentu saja, tetapi saya juga terbuka untuk tinggal di sini. Jadi kita lihat saja nanti, ungkap Rafael Struijk. Tentu jika performa Struijk tak kunjung membaik, maka peluang timnas Indonesia untuk memanggilnya semakin menipis. Hal ini tak terlepas dari pergantian pelatih timnas Indonesia yang kini ditangani Patrick Kluivert.
lawan timnas Indonesia di GBK yakni Bahrain telah resmi memanggil 26 pemain untuk dibawa dalam laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, 26 pemain Bahrain tersebut akan dipersiapkan untuk melakoni pertandingan melawan Jepang pada 20 Maret serta melawan timnas Indonesia pada 25 Maret mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan Federasi Sepak Bola Bahrain melalui platform Instagram resmi mereka pada Rabu kemarin. Menariknya, kolom komentar BFA terkait pengumuman daftar 26 pemain itu hingga kini terus dibanjiri komentar supporter Garuda. Terpantau sejak dipublikasikan, 4.000 lebih komentar fans timnas Indonesia sudah membanjiri postingan tersebut. Dalam komentar tersebut, tak sedikit yang menuliskan komentar berupa angka 90 plus 6 sama dengan 99. Hal ini dilakukan sebagai bentuk sindiran dan kekecewaan atas kontroversi yang sempat terjadi di pertandingan sebelumnya. Dalam laga tersebut, kemenangan JIJ dan kolega yang telah di depan mata harus kandas lantaran wasit yang memimpin pertandingan itu, Ahmed Alkaf, mengeluarkan keputusan yang dianggap kontroversial. Keputusan kontroversial itu terjadi lantaran Ahmed Alkaf tak menyudahi pertandingan, padahal menit tambahan waktu sebanyak 6 menit telah habis, bahkan jauh terlewat. Akibatnya, kemenangan timnas Indonesia yang telah di depan mata harus raib, usai Bahrain berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit ke-99. Hal ini sontak membuat supporter Indonesia geram. Pasca laga itu, media sosial Ahmed Alkaf hingga Instagram resmi BFA langsung diserbu dengan komentar-komentar bernada marah. Buntutnya, hingga pertandingan kedua ini, para supporter Garuda tampaknya masih menyimpan kekesalan tersebut. Sehingga lautan manusia di GBK nanti akan meneror timnas Bahrain sepanjang 90 menit lamanya. Aura kebintangan pemain belakang timnas Indonesia JIJ semakin menyihir klub-klub daratan Eropa setelah sebelumnya dirumorkan diminati oleh Juventus dan beberapa klub mapan lainnya. Kini JIJ kembali menjadi bidikan klub tradisional Italia Udinese. Sebagaimana yang dilansir dari laman Tutto Udinese, mereka menyatakan dengan terang-terangan minat mereka untuk mendatangkan JIJ. Bahkan, dalam rilisan tersebut dijelaskan bahwa saat ini Udinese tengah membuka pembicaraan awal dengan kapten timnas Indonesia tersebut untuk mencari kemungkinan hijrahnya sang pemain pada musim transfer selanjutnya. Semakin berkibarnya nama JIJ di pentas sepak bola Eropa ini tentu semakin membuat pihak Belanda menyesali kepergiannya ke Indonesia. Pasalnya, ketika JIJ semakin cemerlang dan diakui kualitasnya, lini pertahanan timnas Belanda kini tengah keropos karena digerogoti oleh waktu. Para center back andalan The Orange seperti Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Nathan Ake, dan Daley Blind saat ini sudah berada di usia kepala tiga. Sementara para calon suksesor mereka seperti Mickey van de Ven, De Ligt, dan Jan-Paul van Hek saat ini masih belum menemukan performa yang setara dengan para seniornya tersebut. Bahkan di pentas UEFA Nations League beberapa waktu lalu, kolaborasi lini pertahanan Belanda ini juga sempat menjadi sorotan, imbas bapuknya kekuatan yang mereka miliki saat bertarung di fase-fase krusial. JIJ yang semakin hari makin memancarkan daya magisnya bersama Venezia tentu membuat kubu Belanda meradang. Pasalnya, meskipun kemungkinan bukan menjadi pilihan utama jika JIJ bergabung dengan mereka, sang pemain bisa menjadi opsi yang cukup potensial untuk mengisi slot lini pertahanan dan menambah kelemahan di sektor ini.